Dan kita menerima laporan di Solo misalnya, di Boyolali misalnya, itu ada ketegangan-ketegangan yang melibatkan mobilisasi dan intervensi dari misalnya aparatur penegak hukum, dari ASN, dari PJ kepala daerah. Ini laporan yang sedang kami kumpulkan di Jawa Tengah. Dan apa tadi? Ketegangan terkait mobilisasi dan intervensi. Sobat biru. Ini parah. Wakil Utama. Jangan lupa nih. Apa? Gubernur nomor Bupati. Provinsi Stefan Kando 22J. Kabupaten siapa? Kayak gitu Pak. Kuat. Jadi akan dapat teman-teman berkat perjuangan daripada Ibu Fanda Sarunaya. Nomor berapa? 3. Jadi Minahasa nomor 3. Provinsi nomor berapa? 3. Masyarakat harus tahu apa itu PIP dan bagaimana dana itu bisa disalurkan ke siswa-siswi kurang mampu untuk menunjang pendidikan mereka di dalam skala nasional. Dana program Indonesia Pintar (PIP) berasal dari pemerintah. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) lagi ngambek, guys. Mereka merasa dikeroyok dan juga ada kekuatan tertentu, termasuk adanya aparat hukum yang mencoba tidak netral dan memanfaatkan momentum di pilkada sehingga mengalahkan PDIP. Mereka lupa di daerah yang lain, termasuk daerah saya kebetulan di Kota Manado. Petahana yang kebetulan berasal dari PDIP, baik yang provinsi dan juga untuk pemilihan Kota Manadonya, itu memanfaatkan perangkat ASN-nya untuk memenangkan pertarungan, bahkan dipakai untuk berkampanye. Kita bahas. Halo guys, kembali bersama saya lagi Bang Bill. Di video kali ini saya mau membahas spesifik tentang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang belakangan lagi ngambek, yang lagi curhat ke ruang publik mengingat Jokowi telah berhasil menumbangkan mereka di tempat-tempat yang itu adalah kandangnya mereka, guys. Nah, misalnya seperti Jawa Tengah, ya kan? Banten, kemudian daerah-daerah vital lainnya. Ada Jawa Barat dan juga Jawa Timur. Kader-kader PDIP itu akhirnya tidak berhasil memenangkan pertarungan. Di Sulawesi Utara juga petahananya dari wakil gubernur yang kemudian 2 periode wakil gubernur dan mencalonkan diri sebagai gubernur. Tapi sayang sekali Sulawesi Utara yang dikenal juga sebagai kandang banteng tidak mampu memenangkan pertarungan. Nah, kali ini yang paling menarik adalah para elit PDIP lagi menjadikan Pak Jokowi sebagai seolah-olah tersangka utamanya. Emang kenapa kalau Pak Jokowi ikut berperan memenangkan pertarungan pilkada ini? Yang kedua adalah Kapolri. Nah, makanya mereka menilai bahwa Parcok atau Partai Coklat ini mengintervensi jalannya pertandingan pilkada sehingga membuat PDIP itu kalah dalam pertarungan. Padahal kalau kita mau ke daerah-daerah lain, ya, termasuk di daerah kami di Sulawesi Utara, ternyata juga ada ASN, ada guru-guru yang statusnya sebagai PNS ketika mau memberikan bantuan beasiswa kepada murid yang kebetulan ada orang tuanya, itu juga ada arahan untuk kemudian memilih salah satu paslon yang kebetulan paslonnya adalah yang ditunjuk, yaitu paslon dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Begitu juga untuk Kota Manadonya. Kota Manadonya itu kan kebetulan petahana, ya, memanfaatkan ASN, memanfaatkan konflik kepentingan antara PJS wali kotanya yang secara kebetulan adalah keluarga dari gubernur sekarang, di mana gubernur sekarang merupakan ketua PDIP di Sulawesi Utara sekaligus bendahara umum PDIP di DPP. Pak Oli Dondo Kambai yang hari ini menjadi gubernur. Nah, ini kemonakannya yang menjadi PJS wali kota Kota Manado yang tentu petahananya adalah bendahara PDIP Provinsi Sulawesi Utara, yaitu Bapak Andre Angau yang kebetulan wali kota sekarang yang ikut mencalonkan diri sebagai petahana tentunya. Nah, sebagai petahana tentu akan menggunakan fasilitas negara, termasuk juga aparatur negaranya kan gitu. Nah, untuk fasilitas negara memang perlu dibuktikan. Tapi kalau soal aparatur negara, ini sudah berkelindan di mana-mana, di Facebook, di medsos, itu sudah dipublikasi betapa kepala lingkungan yang tidak boleh berpolitik tapi dipakai masuk ke dalam TPS, ya kan? Kemudian dipakai untuk ikut berkampanye. Termasuk juga pegawai-pegawai BUMD itu dipakai untuk berkampanye, ada camat dipakai untuk kemudian bagaimana memperluas jaringan kampanyenya agar kemudian memenangkan yang bersangkutan. Ada kebijakan-kebijakan pemerintah kota yang berkaitan dengan
bantuan sosial, ada juga yang jualan sembako harga murah yang ini merupakan uang negara namun sebagai modus dititipkan kepada elemen tertentu. Nah, di saat penjualan sembako yang murah itu ada juga STTP atau surat tanda pemberitahuan kampanye dari petahana dari PDIP ini di saat atau di tempat yang sama. Kan gitu. Jadi memang terstruktur, sistematis dan juga masif. Ini yang dilakukan oleh petahana yang ada di Sulawesi Utara terutama di Kota Manado. Artinya begini guys, yang saya mau bilang di sini adalah teman-teman PDIP yang kalah di sana itu teriak soal adanya ketidakadilan, adanya aparat, adanya menggunakan fasilitas, adanya penegak hukum yang ikut terlibat. Mereka lupa di sini juga ASN yang sebenarnya harus netral, ASN yang seharusnya atau termasuk staf khusus, kepala lingkungan yang seharusnya steril dari kerja-kerja politik praktis itu dipakai oleh petahana gitu. Nah sekarang nih kebetulan statusnya menang secara angka-angka nih ya kan. Anda bayangkan juga ternyata ada kader-kader PDIP yang disisipi, yang disusupi untuk masuk sebagai pengawas TPS. Kan ngeri nih, ada kepala lingkungan yang kebetulan juga otomatis loyal kepada pimpinannya itu wali kota dimasukkan sebagai KPPS ya. Petugas-petugas di TPS. Jadi sebenarnya teman-teman PDIP yang teriak di sana kemudian apalagi menghajar Jokowi sadar diri aja sih menurut gue. Aduh, saya menjamin dah. Pokoknya memang ada istilahnya begini. Orang kalau menang itu akan merasa tenang, merasa nyaman, tidak akan kuar-kuar. Sementara orang-orang yang kalah itu pasti akan seperti itu. Saya kebetulan mendukung salah satu paslon yang kebetulan bukan terafiliasi dengan PDIP. Saya mendukung, bahkan saya menjadi tim kampanyenya. Saya memang menemukan ya ada laporan-laporan. Kami tahu kami kalah secara hitung-hitungan, tapi sebelumnya juga kami mengakui bahwa dalam hitungan internal kami sebenarnya paslon kami juga dikategorikan unggul gitu. Tapi memang karena situasi hitungan di TPS atau di kecamatan ya, di pleno kecamatan itu ya ada unsur politisnya, ada unsur yang ada objektifnya tapi ada juga politisnya. Kenapa saya bilang politis? Karena dalam catatan sejarah penyelenggara pemilu kita itu banyak yang dipecat gara-gara menjadi mafia suara guys. Di TPS apalagi sudah kita temukan nih ada camat yang mengintervensi kepada panwas kecamatannya agar jangan sampai buka kotak, pokoknya apa adanya, iya saja, tidak boleh lagi. Pokoknya ada intervensi dah. Begitu juga dengan ternyata ditemukan ada pengawas TPS yang anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Kan gitu. Ya tapi kami intinya begitu sudah pleno KPU ya sudah. Karena sudah kalah ya, dinyatakan kalah secara hitungan. Namun ingat, yang saya bilang tadi tuh adanya peristiwa terstruktur, sistematis dan masif, termasuk adanya money politik. Nah, ini banyak sudah kalau Anda berteman dengan keluarga atau warga yang ada di Manado atau Anda masuk di grup-grup yang berkaitan dengan Sulawesi Utara dan Manado, sudah banyak orang yang menyebarkan informasi tentang temuan-temuan money politik yang dilakukan oleh kader PDIP. Ya gitu guys. Nah jadi kalau teman-teman yang ada di Jawa Tengah, teman-teman yang ada di DPP PDIP teriak-teriak soal adanya partai coklat, adanya intimidasi, adanya tekanan, adanya mobilisasi ASN. Halo, di Kota Manado itu terjadi guys, kan gitu. Nah tinggal kita melakukan pembuktian ya. Pembuktian itu harus kemudian di-share kepada pihak yang berwenang. Dalam hal ini adalah Bawaslu dan juga mungkin Mahkamah Konstitusi. Nah, pelajaran penting dari video ini yang ingin saya sampaikan, kalian-kalian yang sebenarnya ribut-ribut soal Pak Jokowi yang dianggap cawe-cawe, Pak Jokowi yang dianggap dia ini siapa, ngapain mantan presiden kok turun-turun. Please dah, apapun Pak Jokowi, dia sudah tidak lagi punya kekuatan dalam hal secara normatif. Dia bukan presiden lagi. Dia rakyat biasa yang kemudian ingin memberikan pilihannya kepada yang dia tuju. Kalau pengaruhnya yang kemudian mempengaruhi masyarakat untuk memilih kepada paslon yang dia dukung, ya berarti PDIP juga harus refleksi bahwa ternyata orang lebih suka apa yang disukai oleh Pak Jokowi. Kan gitu guys. Nah, aku pikir mudah-mudahan teman-teman PDIP menghormati yang menang dan menghormati yang atau menghargai yang kalah gitu.
Nah, kami di sini sudah menyatakan ya udah secara angka-angka kita kalah dah. Padahal kita udah umumkan kita menang nih karena memang ada situasi dan hitung-hitungan khusus secara internal. Tapi ketika sudah di pleno KPU dan kami dinyatakan kalah, oke, kita terima hasil hitung-hitungannya. Tapi terkait pelanggaran-pelanggaran yang sudah dilakukan oleh petahana dari PDIP itu perlu kita laporkan kepada Bawaslu, ya kita proses gitu. Kalau diterima ya bagus, kalaupun tidak diterima ya sudah, berarti itu konsekuensi politik dan kami akan memberikan apresiasi. Pertanyaannya, apakah teman-teman PDIP yang di sana tuh yang lagi pada ngambek tuh akan menerima kalau kemudian keputusan KPU dan keputusan MK tetap memenangkan pasangan calon yang diusung atau yang didukung oleh Pak Jokowi? Terima atau tidak? Mudah-mudahan terima ya. Saya Bang Bil, jangan lupa like, comment, and subscribe.